والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم نبدأ بالعلم فيسره لنا. إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن خطاب عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب وإلى جميع أصحاب رسول الله ثم إلى سيدنا الإمام الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بعصفوري جعل الله الجنة مثواه آمين. وإلى أبويا سيد محمد بن علوي المالكي. الفاتحة. Al-hadithus sadis ini bari kane loncat ke hadis 38. Al-hadithus sadis ay hadza al-hadithus sadis. Adapun ini pembahasan ialah hadis yang ke-6. An Abi Nasrinil Wasiti qala sami'tu Aba Raja'in Al-Attaridi yuhaddithu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Nasr Al-Wasiti berkata, aku mendengar Aba Raja' Al-Attaridi bercerita. Siapa Abu Raja'? An Abi Bakrin Siddiq menyampaikan riwayat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena sekarang adalah malam 1 Muharram, maka sejenak kita perlu mengenang sosok profil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Kak Dinto ketika masih berada di Mekah adalah orang terkaya di Mekah. Salah satu konglomerat orang terkaya di Mekah. Tetapi ketika hijrah, semua harta kekayaan Sayyidina Abu Bakar dibelanjakan untuk keperluan dakwah dan keperluan hijrah Sayyidina Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Kak Dinto depak ke Madinah. Beliau Kak Dinto jangankan untuk membeli baju, membeli jarum beliau tidak mampu dari saking fakirnya. Sehingga ketika baju beliau robek, maka beliau mencari duri pohon kurma. Saya baca di jarum, Masya Allah. Maka paling utamanya umat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan salah satu kekeramatan Sayyidina Abu Bakar, beliau lewat di suatu kuburan, lalu kemudian jenggotnya jatuh. Gara-gara jenggotnya Sayyidina Abu Bakar jatuh, maka orang-orang ahli kubur di pekuburan tersebut diangkat azabnya. Tidak diazab. Karena untuk menghormati, memuliakan derajatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan di dalam
kitab sejarah. Al-Habib Umar bin Hafid menyebutkan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau jalan di kota Madinah. Lalu sampai di suatu rumah, katanya Habib Umar, ada seorang anak kecil perempuan, seorang bocah kecil, itu menangis karena sudah lama tidak meminum susu unta. Nah, karena sekarang 1 Muharram, Abu Ya Al-Maliki sampai ke Said Ahmad punya kebiasaan minum susu putih. Ada seorang bocah perempuan menangis karena sudah lama tidak meminum susu. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anak kecil, wahai bocah, jangan menangis. Aku bersumpah, semenjak saat ini aku yang akan memerah unta susu perahanmu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini punya kebiasaan memerah sapi dan unta perahan yang bisa diperah susunya. Walaupun beliau sudah menjadi khalifah, sudah menjadi presiden. Jadi beliau itu pemimpin tetapi melayani kebutuhan rakyatnya. Sehingga untuk memerah susu beliau sendiri yang memerah, bukan menyuruh tangan kanannya benih nyoro satpamma benih. Nah, ini suatu pembelajaran bahwa kita itu harus banyak melayani. Sayyidul qaum khadimuhum. Berani menjadi seorang pemimpin harus berani melayani kebutuhan rakyatnya. Berani menjadi seorang kiai harus berani melayani kebutuhan santrinya. Itulah mengapa Abu Ya Al-Maliki, kalau kepada santrinya, beliau mentahbiskan diri bukan sebagai seorang syekh, tetapi Abu Ya, orang tua. Jadi santrinya itu eka anak. Masya Allah. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Sayyidina Abu Bakar, mendapatkan nur futuhatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anna A'rabiyan ata ilan Nabi. Sesungguhnya seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Faqal, lalu berkata, siapa Arabi? Orang Arab pedalaman, orang Arab udik, ki Badui monjek bondeng Madura. Balagoni angka annaka taqulu minal jum'ah ilal jum'ah wa minas salati ilal salati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kabair. Matur ka Gusti Kanjeng Nabi, aku mendengar informasi katanya engkau pernah bersabda, dari sholat Jumat kepada sholat Jumat yang setelahnya, dari sholat ke sholat yang lain, dari sholat zuhur ke asar, maghrib ke isya, itu kafaratun, adapun menjadi kafaroh, penghapus, lima bainahunna, bagi dosa-dosa, lima bagi dosa, bainahunna, di antara keduanya, baik minal jum'ah ilal jum'ah atau minas solati ilal solati. Liman kepada man orang, ijtanaba yang menjauhkan diri, siapa man al kabair kepada dosa-dosa besar. Jadi kalau dosanya kecil itu diampuni dengan sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, dengan sholat fardu kepada sholat fardu 5 waktu yang lain.
Qala Rasulullah, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am, ya, aku yang mengatakan demikian. Thumma zada, lalu kemudian menambahkan baginda Rasulullah, faqala, bersabda Rasulullah, al-ghuslu yaumal jum'ah kafaratun, mandi sunnah hari Jumat kafaratun, jadi kifarat, penebus dosa. Wal masyu ilal jum'ah, berjalan kaki, melangkahkan kaki, ilal jum'ati, untuk menunaikan sholat Jumat, kafaratun, ialah menjadi pelebur, penebus dosa. Wa kullu qadamin, adapun setiap langkah kaki, minha, dari al-masyu ilal jum'ah, ka'amali isyrina sanatan, seperti pahala amal ibadah 20 tahun. Fa idza faragha minal jum'ah, maka ketika sudah selesai menunaikan solat Jumat, siapa musallil jum'ah minal jum'ati, dari solat Jumat yang dilakukan, ujiza, maka dibalas siapa musallil jum'ah bi amali mi'atai sanatin, dengan pahala amalan 200 tahun. Rawah hadal hadith Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Sayyidina Abu Bakar, annahu, kepada sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, karena ialah ada siapa Sayyidina Abu Bakar, tajiran, ialah seorang pedagang, waktal jahiliyah, pada masa jahiliyah sebelum Islam. Jadi mata tetia konglomerat, jaring beliau kadin itu pedagang sukses dan jujur. Karena kunci kesuksesan adalah kejujuran, maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yang sungguh hebat kejujurannya. Wa karena, dan ada apa sababu islamihi, faktor penyebab Islamnya Sayyidina Abu Bakar, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar ro'a ru'yan fis Syam. Penyebab Islamnya Sayyidina Abu Bakar, beliau itu pernah ro'a, melihat, ru'yan, mimpi. Jadi oning amimpe Sayyidina Abu Bakar fis Syami, di negeri Syam. Faro'a, maka melihat Sayyidina Abu Bakar fi manami, di dalam tidurnya Sayyidina Abu Bakar, anna syamsa wal qamar, kepada sesungguhnya matahari, wal qamar, dan rembulan, yakunani, ialah ada apa keduanya, asyams wal qamar, fi khujrihi, ialah berada di dalam pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Fa'akhadhahuma, maka lalu kemudian mengambil siapa Sayyidina Abu Bakar, huma, kepada keduanya, syams dan qamar. Mak mimpi luar biasa ini. Wa dhammahuma, dan memeluk, merangkul Sayyidina Abu Bakar huma, kepada keduanya syams dan qamar, ila sadrihi, ke pangkuan dada beliau. Wala bisa, dan
memakaikan wala bisa dan memakaikan siapa Sayyidina Abu Bakar alaihima atas keduanya Syams dan Qamar, memakaikan ridaahu kepada selendangnya Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa ini. Masya Allah. Aduh. Semoga Apollo ngabareng Sayyidina Abu Bakar. Mimpi yang luar biasa. Falamma intabaha, maka ketika sudah terbangun siapa Sayyidina Abu Bakar, dahaba, maka pergi siapa Sayyidina Abu Bakar ila rahibin, kepada seorang rahib pendeta, ila rahibin Nasara, kepada salah seorang pendeta Nasrani, liyas'alahu, untuk menanyakan siapa Sayyidina Abu Bakar hu, kepada si rahib, anir ru'ya, tentang takwil, takbir. Mana mimpi biasanya takbir ini, takbir mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Fahdara, maka menghadiri Sayyidina Abu Bakar, waqal, waqala ar-ru'ya, dan dia menceritakan tentang ru'ya, mengatakan tentang mimpi beliau. Wa talaba, dan meminta siapa Sayyidina Abu Bakar minhu, dari si rahib, at-ta'biro, kepada takbir, takwilan mimpinya. Faqala, wa talaba minhu at-ta'bira, faqala, maka lalu berkata siapa si rahib, min aina anta, min aina, ialah dari mana, anta, adapun panjenengan ini. Heran si rahib, kok ada orang bermimpi, mimpinya tidak wajar, tidak kaprah, tidak lumrah. Qala, menjawab Sayyidina Abu Bakar, min Makkah, kami datang dari kota Mekah. Qala, min ayyi qabilatin, dari qabilah mana, dari suku mana? Qala, min qabilati Taimin. Qala, berkata lagi rahib, wa ma sya'nuk, apa profesimu, pekerjaanmu apa? Qala, menjawab Sayyidina Abu Bakar, at-tijarah, berdagang. Qala, bertanya lagi rahib, sayukhraju fi zamanika rajulun hashimiyun, sayukhraju, sebentar lagi akan dimunculkan, fi zamanika, di dalam zamanmu, eramu, siapa yang akan dimunculkan? Rajulun, seorang rajul, Hashimiyun, yang bersuku Bani Hashim. Yuqalu, dikatakan lahu bagi si rajul, apa? Muhammad Al-Amin, nama Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Wa yakunu, dan ada siapa rajul, min qabilati Hashim, dari qabilah Bani Hashim. Wa huwa rajul, dan ada rajul itu, yakunu, ialah ada rajul, nabiyyu akhir zaman, nabi akhir zaman. Nikah saya mau niat oleh molotan nih. Dia akan menjadi nabi pamungkas akhir zaman. Laula dhalik, andaikan tidak karena mengkono itu si rajul, lama khalaqallahu, maka niscaya pasti tidak menciptakan Allahu, siapa Allah, as-samawati, kepada 7 petala langit, wal aradina, dan 7 lapisan bumi.
andaikan tidak karena Muhammad Al-Amin itu, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Nah, ya Allah, wa ma yakunu fihima lama khalaqallahu as-samawati wal ardina wa ma yakunu, dan tidak akan ada apa ma fihima, ialah di dalam keduanya as-samawat wal ardin. Wa ma khalaqu Adam, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Wa ma khalaqu Allah, siapa Allah? Adam. Wa ma khalaqu Allah al-anbiya wal mursalin. Wa huwa, adapun rajul sayyidul anbiya, ialah penghulu, pemimpinnya para nabi wal mursalin. Wa khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi-nabi utusan Allah. Wa anta, adapun engkau Abu Bakar, tadkhulu, ialah akan masuk engkau fi islamihi, di dalam Islamnya si rajul. Wa takunu, dan akan ada engkau Abu Bakar waziran, ialah menjadi wazir. Menjadi patih, menteri, pendamping, engki, mitra, waziran lahu, wa khalifatan. Pun itu bekada balik tajem orang lambat ni. Kima tak tajem macam ring tak pati ada tak pati tedung. Wa khalifatan min ba'dihi rajul, Rasulullah. Wa hadza, adapun ini kak disa merangkul matahari dan bulan, takbiru ru'yaka, ialah takbir mimpimu. Inilah takbir arti mimpimu ini. Thumma qala, kemudian berkata rahib, wajadtu, aku mendapati, nak tahu sifatahu, wa sifatahu anika, wa sifatahu, yakni sifatnya. Tegese sifati rajul. Nak tahu sifatahu sami, aku mendapati sifatnya si rajul itu fit Taurati wal Injil waz Zabur. Wa inni aslamtu lahu, wa inni, dan sesungguhnya aku rahib, aslamtu, masuk Islam aku, lahu, karena si rajul, karena Nabi Muhammad. Wa katamtu, tapi aku menyembunyikan islami kepada Islamku, khaufan, karena takut, minan nasara, kepada dari intimidasinya orang-orang Nasrani. Jadi banyak cuman Rasulullah ni kah rahib-rahib Nasrani ampun masuk Islam keng nyimpan ke Islam. Falamma sami'ah, maka ketika mendengar siapa Abu Bakrin radhiyallahu an minar rahibi, dari si rahib, sifatan Nabi, padahal waktu gak bisa Sayyidina Abu Bakar kita kenal ke Rasulullah. Ketika beliau mendengar dari si rahib kepada sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqqah, maka menjadi lembut qalbuhu, apa hatinya Sayyidina Abu Bakar, wastaqo, dan rindu, mustaq, wastaqo, rindu siapa Sayyidina Abu Bakar, ila ziaratihi, untuk sesegera mungkin mengunjungi si rajul. Wa qadima, dan datang siapa Sayyidina Abu Bakar ila Makkah, wa talabahu, lalu kemudian mencari-cari Sayyidina Abu Bakar kepada si rajul, fawajadahu, maka kemudian beliau mendapati kepada si rajul. Wa kana, dan ada Sayyidina Abu Bakar yuhibbuhu, ialah mencintai Sayyidina Abu Bakar kepada rajul. La yasbiru, hale tidak sabar, tidak kuat, saatan,
dalam keadaan sesaat min ghairi ru'yati, tanpa melihat Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah wafat, Cepon Habib Umar, Sayyidina Abu Bakar baca khutbah di atas mimbar. Kadinto tidak kuat, sebentar-sebentar duduk menangis. Ongka boleh baca khutbah, nangis boleh. Ketika disebut nama baginda Rasulullah, beliau tidak kuat mengucapkan kata Muhammad Rasulullah dari saking rindu apa agungnya kecintaan kerinduan beliau kepada Sayyidina Rasulullah. Ternyata cok mulai Kak Dinto boneki, mulai beliau bermimpi merangkul bulan dan matahari. Ya Allah, la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yati. Falamma tala al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i lima la tuslim. Jadi langsung Rasulullah tanyaki, wahai Abu Bakar, setiap hari, kulla yaumin, setiap hari, taji'u, engkau datang ilayya kepadaku, wa tajlisu, duduk, kumpul duduk, ma'i, bersamaku, lima la tuslim, mengapa engkau belum masuk Islam? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizah. Ki ngetes ki, kalau engkau nabi maka mesti, tidak boleh tidak, mesti laka bagimu minal mu'jizah, apa dari mukjizat. Faqala Nabi, maka bersabda baginda Nabi, ama takfikal mu'jizah allati ru'aita fi Syam wa abbaraka ar-rahib wa akhbaraka an islamihi. Apakah tidak cukup kepadamu al-mu'jizatu, apa mukjizat, allati yang ru'aita, melihat engkau dalam mimpi fi Syami, ketika engkau berada di Syam, ketika engkau sedang berdagang di Syam, wa abbaraha, lalu mentakbir kepada mimpimu siapa rahib Nasrani, dan dia memberi kabar kepadamu an islami, tentang masuk Islammu. Falamma sami Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu qala asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi abdina ya Rasul, ya Allah, an, kepada sesungguhnya sya'an, la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan hak, illallah, wa annaka Rasulullah, wa aslama, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, wa hasuna islamuhu. Jadi Kak Dinto ini tanpa kita rencanakan, tanpa kita setting, malam 1 Muharram manakibnya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, coba rencanan basira, namun benih rencanan Gusti Allah. Malam 1 Muharram Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Pengajian kita malam ini Mawaid Usfuriyah, hadis ke-6 tentang karomah, manakibnya, pangkat, kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar. Wa ila Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an bi barakatihi wa bi uluwi maqami. Mudah-mudahan kita, istri, anak-anak kita, keluarga kita mendapatkan barokah, nur futuhatnya Sayyidina Abu Bakar, nur makomnya Sayyidina Abu Bakar, nur kewaliannya Sayyidina Abu Bakar, dan kita digolongkan oleh Allah pakombola nang swargana Gusti Allah di hari mahsyar di dalam rombongannya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq fi zumrati Sayyidina Rasulillah yadkhuluna al-jannah ma'a Rasulillah wa ma'a Sayyidina Abi Bakrin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kenapa? Mengharukan. Thank you.